kau ke gunung di Jawa Timur itu, kata temannya lirih. Cari kuncen. Tapi ingat, ditemani suara gemericik air dan angin yang berbisik aneh. Waktu terasa berhenti. Senyumnya memikat. Tapi ada sesuatu yang dingin di baliknya. Aku menerima, bisik wanita itu. Wanita cantik tiba-tiba ada di kamar Deden. Memakai baju ala kerajaan warna kuning. Ini mah bener-bener rezeki nomplok. Gak bisa menolak. Cantik, melebihi artis. Si wanita cantik itu mendekati Deden. Deden tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah sejak ia menuruti ajakan temannya. Awalnya hanya obrolan iseng di warung kopi tentang kekayaan instan, tentang pesugihan, tentang jalan pintas yang katanya tidak semua orang berani. Kalau berani, kau ke gunung di Jawa Timur itu, kata temannya lirih. Cari kuncen. Tapi ingat, semua ada harga. Perjalanan Deden menuju gunung itu terasa panjang dan sunyi. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, menyelimuti pepohonan tinggi yang berdiri seperti penjaga rahasia. Ia akhirnya bertemu seorang kuncen tua di sebuah gubuk reot di lereng gunung. Mata kuncen itu tajam, seolah bisa menembus isi kepala Deden. Kau datang untuk kaya, ucapnya tanpa basa-basi. Deden mengangguk. Kalau begitu, kau harus menikah dengan yang bukan dari dunia ini. Deden sempat ragu. Tapi bayangan hidup miskin lebih menakutkan daripada apapun. Malam itu, di pinggir kali yang airnya hitam dan dingin, ritual dimulai. Deden duduk bersila, membaca mantra yang diajarkan kuncen, ditemani suara gemericik air dan angin yang berbisik aneh. Waktu terasa berhenti. Saat tengah malam tepat, suhu udara turun drastis. Dan dia datang. Seorang wanita. Sangat cantik. Wajahnya sempurna. Matanya dalam seperti sumur tanpa dasar. Rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang. Senyumnya memikat. Tapi ada sesuatu yang dingin di baliknya. Aku menerima, bisik wanita itu. Sejak malam itu, Deden menjadi suaminya. Setiap malam Jumat Kliwon, wanita itu datang ke kamar Deden. Tak ada yang melihat selain dia. Pintu terkunci. Lampu redup dan suasana berubah mencekam sekaligus memikat. Dan malam Jumat Kliwon pertama
wanita cantik tiba-tiba ada di kamar Deden. Memakai baju ala kerajaan warna kuning. Wajah sangat cantik dan bersinar. Deden yang melihatnya dalam hati bergumam, ini mah bener-bener rezeki nomplok, gak bisa menolak. Cantik melebihi artis. Si wanita cantik itu mendekati Deden, memeluk Deden sambil berbisik, "Kang Deden, puaskan aku." Setelah setiap pertemuan, kamar Deden selalu dipenuhi uang. Tumpukan demi tumpukan berserakan di lantai, di atas kasur, bahkan di dalam lemari. Deden menjadi kaya dalam waktu singkat. Rumahnya megah, mobilnya banyak. Orang-orang mulai iri, tapi juga takut. Namun 1 tahun kemudian, semuanya berubah. Malam itu, wanita itu datang dengan wajah berbeda. Masih cantik, tapi sorot matanya lebih tajam, lebih dingin. "Sudah waktunya," katanya. "Waktu apa?" tanya Deden gugup. "Tumbal." Darah Deden terasa membeku. "Kau hanya perlu melempar uang di jalan. Siapapun yang menemukan dan memakainya akan menggantikan posisimu." Deden gemetar, tapi ketakutan kehilangan semua membuatnya menuruti. Pagi harinya, Deden mencari jalan yang sepi. Dan saat merasa yakin, Deden pun sengaja melemparkan beberapa lembar uang kertas dan kemudian pergi. Dengan harapan ada yang menemukannya dan mengambilnya. Kemudian menggunakan uang itu. Di jalan itu, ada sosok pemuda yang berpakaian rapi. Wajah terpancar sedang bahagia. Yang mana pemuda itu sedang hendak menemui pacarnya, yang baru saja menerima cintanya di hari Senin beberapa hari ke belakang. Dan begitu kagetnya pemuda itu melihat ada beberapa lembar uang berserakan di jalan. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu pun memungut uang itu dan mengambilnya. Di hatinya bergumam, "Ini namanya jalan yang menyenangkan. Aku bisa beli oleh-oleh untuk Neng Tia dan keluarganya." Dan sesampainya di pertigaan, si pemuda membelanjakan uang itu di tukang martabak.
Jam 9 malam waktu itu. Si pemuda tadi pulang dari rumah pacarnya. Tentunya dengan wajah yang begitu bahagia. Saat dia berjalan di jalan yang sepi, tiba-tiba ada mobil pickup warna hitam melaju kencang dan dengan sangat keras menabrak pemuda itu. Hingga pemuda itu terpelanting hampir 10 meter. Dan kepalanya tepat membentur tembokan parit kecil. Tolong! Ada yang ketabrak! Ada yang ketabrak! Teriakan pemuda yang lewat mengendarai motor. Sementara mobil pick-up hitam yang menabrak pemuda itu dengan sangat kencang melarikan diri. Tak lama kemudian banyak warga berkerumun. Di lokasi parit terakhir si pemuda terpental dan jatuh di parit itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Keadaannya sudah meninggal di tempat. Kata salah satu warga berteriak. Satu persatu korban jatuh. Korban kedua, seorang ibu, nasibnya sama. Korban ketiga, tubuhnya ditemukan kaku di rumahnya sendiri. Deden mulai dihantui rasa bersalah, tapi ia tak bisa berhenti. Hingga suatu sore, ia melempar lagi beberapa lembar uang di jalan sepi. Tak lama kemudian, seorang wanita muda berhijab lewat. Wajahnya teduh. Sorot matanya lembut. Ia berhenti, mengambil uang itu dan tersenyum kecil. Di tempat lain, di hari itu, entah kenapa, Deden merasa gelisah. Yang Deden sendiri tak mengerti alasannya. Wanita itu pun pulang ke rumahnya. Dan setelah salat maghrib, wanita itu meletakkan uang itu di atas sajadah. Sambil memejamkan mata, tangannya sambil memegang tasbih. Wanita itu berdoa, memohon kepada Allah agar membukakan tabir. Uang apa sebenarnya yang ia temukan? Karena dari awal dia menemukan uang itu, ia merasakan ada sesuatu yang terasa beda. Dan saat tasbih di tangan si wanita dipukulkan ke uang itu jadi terbakar dan hangus. Sementara itu, di rumah Deden, di waktu yang sama, ada kejadian aneh. Tanpa alasan jelas, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras di kamarnya. Dan saat Deden memeriksa kamarnya itu, Deden semakin merasa kaget, heran dan ketakutan.
lemari kamar. Begitupun tempat tidurnya terbakar hebat. Tanpa sadar, Deden yang hanya memakai celana pendek berlari keluar sambil berteriak, "Tolong, tolong!" Deden berlari tak tentu arah, hingga tanpa sadar dia berlari ke jalan raya. Dan tanpa dia sadari, ada kontainer besar sedang melaju kencang. Deden meninggal tragis terlindas ban kontainer. Dan anehnya, setelah itu tiba-tiba tubuh Deden terbakar. Sementara kontainernya melarikan diri. Karena kejadian itu terjadi di saat malam yang sangat sepi. Dan setelah sholat subuh, banyak warga berkerumun. Semua beristighfar. Warga melihat jenazah Deden yang tak lazim. Selain tubuhnya hancur terlindas ban kontainer, juga tubuhnya gosong dan masih mengeluarkan asap. Dan rumah Deden pun tak bersisa. Begitupun kendaraannya. Semua terbakar hebat. Hanya puing-puing gosong dan masih mengeluarkan asap. Semua warga yang melihat kejadian itu hanya berucap, "Astagfirullahalazim." Semua uang lenyap, seperti tidak pernah ada. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang mengaku melihat sosok pria berlari di jalan tanpa busana. Kulitnya merah, wajahnya penuh ketakutan. Seolah masih mencoba lari dari sesuatu yang tak akan pernah bisa ia hindari. Sementara di kejauhan, terkadang terlihat bayangan wanita cantik tersenyum, menunggu korban berikutnya. Aku akan selalu mencari